Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara tamu kita, di mana kami menghadirkan teman-teman remaja dari Masjid Raya Bintaro Sektor 9, McDonald belok kiri. Masjidnya enak sekali dan sangat makmur karena diisi oleh subhanallah yang begitu aktif ya. Ini sudah banyak pertanyaan ya dari siapa nih? Dari Ibu Lisa. Assalamualaikum adik-adik remaja Masjid Bintaro, subhanallah. Kegiatannya sangat inspiratif sekali, semoga selalu dilancarkan. Bagaimana supaya anak-anak muda yang baru gabung atau hijrah supaya istiqomah? Ada trik khusus nggak? Jadi juga ada pertanyaan dari Ibu siapa tuh? Jadi anaknya sudah di pesantren, dia sering ke masjid, cuma kalau untuk kegiatannya kurang begitu berminat, itu kenapa? Bisa dijawab silakan. Memang salah satu sasaran kita adalah anak muda, sasaran utamanya adalah anak muda, otomatis public figure atau ustadz yang kita panggil harus yang berjiwa anak muda juga. Seperti Kang Rasid, kita ada Ustadz Salman yang memang sudah rutin. Salman Al-Farisi ya? Salman Al-Faris yang mengisi di sini juga. Dan alhamdulillah public figure cukup banyak ya. Banyak dari sekali, Mas banyak Tengku sekali. Wisnu, Mas Primus kita panggil juga, Mas Dimas Seto, Tommy Kurniawan, Irwansyah, semua kita panggil. Bintaro. Isinya artis semua. Mas terakhir juga Mas Dude Herlino juga datang. Dan gitu. kita tidak hanya bicara tentang kajian Islam dalam artian apakah itu fikih atau lain-lain, tapi kita juga Sharing, bicara ya? soal sharing bisnis. Bahkan Mas Primus berbicara politik di sana. Oh gitu ya? Dan itu cerita yang sangat menarik dan mungkin pertama kali ya. Pertama kali. Benar. Pertama kali di sana. Jadi kita menarik anak muda itu dengan mendatangkan public figure dan ustadz-ustadz yang memang khusus anak muda. Oh ya, Ustadz Haikal Hasan pun cukup sering ke kita dan memang chemistry-nya nyambung. Jadi setiap kita bikin kegiatan mereka lihat, oh ini tetap sih harus ada figur yang mereka sukai dulu. Jadi harus figur yang anak muda. Nah itu mungkin bisa jadi magnet untuk anak-anak muda datang ke masjid. Seperti itu sih Mas. Itu kan di Bintaro banyak sekali masjid, apa magnetnya cuma di Masjid Raya Bintaro, apa juga ada pemerataan ke masjid-masjid lain di Bintaro? Kan banyak sekali di Bintaro. Insya Allah sih kita kan punya program GPS. GPS itu Gerakan Pemuda Subuh. Gerakan GPS, pemuda. ya. Kegiatannya apa saja? Nah itu kita dari malam Badai Isya, biasanya kalau nggak Jumat kita di Sabtu, kita ada tausiah. Nah itu biasanya sih kayak Ustadz Haikal Hasan, Ustadz Salman dan lain-lain, Ustadz anak muda, temanya pun anak muda yang lagi ngehits saat itu, apakah tentang cinta atau politik atau kemarin dan lain-lain lah. Nah kita Badai Isya sampai jam 9 jam 10 itu tausiah, dan kita setelah itu mabit. Nah sebelum mabit pun kadang kita bikin games ya, kita bikin games di bawah untuk ice breaking. Setelah itu mereka istirahat. Jam 2:30 mereka bangun dan jam 3 kita tahajud bersama, tahajud berjamaah. Setelah itu ada Ar-Rahman time. Nah biasanya yang ngisi ketua kita, alhamdulillah. Baca serta Jadi Rahman. surah Ar-Rahman bareng-bareng dan itu Udah hafal dong ya? Insyaallah. merinding Mas. Setelah itu baru kita subuh berjamaah, terus tausiah subuh, terus ada sarapan kadang, dan setelah itu baru artisnya muncul biasanya. Muzamil Hasbala sudah 2 kali ya. Hamas Sahid pun sudah datang 2 kali. Taki Malik juga pernah. Jadi kita undang juga imam-imam muda yang memang pokoknya magnetnya mereka ada. Karena memang anak muda tuh bisa dirangsang datang ke masjid. Harus yang satu frekuensi dengan mereka. Dari mana gitu. mereka tahu akan ada ini? Apa ada grup WA-nya atau apa? Alhamdulillah nih. Nah, ini yang bisa menjelaskan. silakan, Yang silakan. lebih jago. Instagramnya bagaimana? Karena beliau yang manage. Bagas. Untuk gimana caranya mungkin dapat infonya ya, itu dari kita sendiri lebih ke main di Instagram. Dengan main di iklan juga, kita promosiin lewat iklan, ada acara-acara yang menarik-menarik yang dibikin oleh teman-teman juga. Ditambah lagi kita juga bisa kasih video. Jadi di Instagram itu ada video-video yang kemarin tuh acaranya begini loh, menarik loh, gini-gini. Tuh, jadi biar jadi daya tarik lah. Jadi intinya kita memanfaatkan media sosial yang ada, karena memang kan anak muda itu hampir 90%, terutama anak muda yang di generasi Y, X, Y, Z itu menggunakan 90% kegiatannya 4 sampai 5 jam itu menghabiskan dengan media sosial. Kenapa enggak kita sasar anak-anak muda yang memang aktif di media sosial? Akhirnya kita buatlah Instagram. Instagram itu memang lagi hits banget kan di anak muda, dan itu kita gunakan untuk media dakwah kita, menyebarkan atau mempublikasikan seluruh informasi dakwah kita ke Instagram. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang tahu informasi kita justru lewat Instagram. Oke.
Assalamualaikum, Ihwan dari Masjid Raya Bintaro. Salut atas kegiatannya. Kami ingin bertanya bagaimana cara kalian menjaga kekompakan karena dalam masjid kadang suka aja timbul fitnah, saling iri-irian, saling menjatuhkan. Bagaimana bisa ini kok kompak katanya? Dari hamba Allah pendengar hasil. Iya, Kang Sani. Alhamdulillah sih kita nggak hanya dari Bintaro, ada datang yang dari luar Bintaro, bahkan sampai Pamulang pun, sampai Ciledug ada ya, Cipadu ada, BSD, Serpong, wah sampai banyak Nah, itu sekali. gimana mencari kekompakan pengurusnya? Kita sering-sering ketemu aja dan memang tidak boleh terlalu serius. Intinya satu ajak makan juga. Jadi ngumpul, ayo kita patungan bikin makan atau kita punya uang kas juga alhamdulillah. happy-happy-nya sedikit. Happy ya. sedikit. Terus kita juga nggak hanya di masjid kumpulnya, di rumah siapa kita bikin base camp, kita berbisnis bersama. Padahal tadi satu sama lain nggak saling kenal sebelumnya. Tadinya saya nggak kenal sama kenal sekali. saya. Asli itu kita baru setahun 2 tahun terakhir ini kita. Tapi 1-2 tahun itu ibarat seperti 30 tahun bersahabat. Oh, terkumpulnya karena sering sholat jamaah di sana gitu. Ya, sering sholat jamaah, sering banyak jadi teman nongkrong gitu, teman nongkrong apa kita dalam sharing-sharing, kegiatan sharing maupun bisnis maupun kegiatan agama Islam gitu. Dan kegiatan kita juga memang bukan hanya di dalam masjid saja. Justru kita banyak melakukan kegiatan di luar masjid seperti bermain futsal, gitu kan, jogging, kegiatan fitness, macam-macam semua kegiatan-kegiatan anak muda yang memang bisa kita rangkul, itu membuat kita kompak gitu. Nah tuh ini kan kalian ini backgroundnya beda-beda. Beda-beda. Asim dari mana? Dari apa? Kalau saya dari background komunikasi. Kebetulan masih kuliah di semester akhir dan kalau sekarang ini Bagas? Kalau Bagas advertising, periklanan. Oh, periklanan. Nah ini Saya di bidang kuliner. Dan juga Waduh. konsultan percintaan, Mas. Nah mungkin dari background yang berbeda begini ada nggak semacam pengarahan atau nantinya kemana atau ke depan? Mungkin aja ada nasihat jangan kerja di bank karena itu riba atau ada kayak gitu-gitu tuh. itu pasti selalu ada. Apalagi teman-teman yang baru gabung, terus kebanyakan ya Pak, kebanyakan teman-teman remis yang baru gabung justru mereka mempunyai masalah ketika masuk remis ya. Masalah apa? Ekonomi atau rumah tangga? Banyak masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, percintaan, bahkan yang tadi dijelasin Bapak tentang riba, itu banyak teman-teman kita yang memang Gelisah? kerja di bank. Iya, gelisah kerja di bank. Gimana caranya gue bisa lepas nih dari riba? Terus apa yang masuk ditawarkan? ke remis ya? Udah kita kasih cara-caranya Diskusi gimana. gitu ya? Diskusi cara melepas riba tuh gimana, akhirnya resign dari pekerjaan dan bisa menemukan pekerjaan baru sehingga menjadi seorang wirausaha gitu kan. Itu kita lakukan semua. Di sana ada ustadz yang ngomong bicara spesial masalah riba. Masalah riba ada Ustadz Fatih Karim ya. Fatih Karim. Banyak ustadz-ustadz yang memang membicarakan tentang riba. Ada Ustadz Asep gitu kan. Ada ustadz siapa lagi yang banyak banget ya. Yang memang kita Yang rutin Fatih Karim. yang rutin Fatih Karim memang kita buat sub-sub itu per bulan gitu, bikin tema-tema yang memang tema-tema tematik gitu. Yang memang kekinian. Tak terkecuali tentang riba. Itu termasuk riba. Oke, kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, maaf? Dengan Yoga. Sorry. Dengan Yoga, silakan Mas Yoga. Ya, saya kebetulan punya kegiatan di namanya Moslife, moslife.com. Punya kegiatan ngebina beberapa masjid. Iya. Kita sekarang lagi mau ada namanya Pesta Sains Islam. Tapi langkahnya adalah pertama kita mau ngebina mereka di bidang-bidang yang mereka minati, misalnya IT atau apa gitu. Nah, mungkin nggak kami kerjasama dengan salah satunya dengan Masjid Raya Bintaro. Oke. Yoga sendiri tinggal di mana, Mas Yoga? Cara Android dan sebagainya yang mungkin mereka minati. Begitu, kira-kira bisa nggak? Kira-kira kalau bisa kemana kita? Oke. Mas Yoga sendiri tinggal di mana? Saya di Depok. Oh, di Depok. Silakan dijawab, mau kerjasama, Anda mau sharing tuh. Itu bisa banget Mas Yoga. Itu kalau kita mengadakan kegiatan kerjasama biasanya lewat jalur kalau memang dari Instagram kita ada info.
teman-teman bisa ngirim email, ada inforemisi@gmail.com, ataupun nomor kontak yang memang nomor kontak itu langsung ke saya ataupun ke Humas. Nah, bentuk kerjasamanya macam-macam. Kalau memang mau kegiatan untuk kerjasama pemakaian kegiatan di masjid itu bisa, tinggal tentukan saja tanggal kegiatannya. Kalau mau kerjasama untuk media partner gitu kan, untuk men-share, mempublikasi kegiatan-kegiatan di Remisya, itu juga bisa. Kita terbuka. Oke, Mas Yoga dicatat ya nomor teleponnya dari Hashim ya. Silakan yang lain juga boleh mencatat ya. Kalau Anda punya ingin sharing atau apa, nomornya 0858 sudah, kemudian 11, kemudian 63 9078. Saya ulangi lagi 0858 11 639078. Namanya Ahya Hashim, Ketua Remaja dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro atau Remisya, begitu ya? Iya. Oke. Kemudian tiap anggota kan ada semua punya bakat masing-masing, ada yang di musik, ada yang desain. Itu bagaimana dari pihak masjid bisa menampung kelebihan-kelebihan mereka nih? Ya, kalau untuk keahlian-keahlian dari teman-teman sendiri sudah kita peta-petakan dari mulai kegiatan dakwah, sosial, entrepreneur maupun kegiatan multimedia. Ada yang memang kegiatan apa ya namanya, kegiatan bisnis, ada yang suka masak gitu kan. Atau ada yang memang kegiatannya suka dengan pendidikan gitu ya Kang ya. Dan macam-macam itu sudah kita arahkan dan sedang kita coba godok sebuah program yang memang program itu bermanfaat buat anak-anak muda di Bintaro dan sekitarnya. Itu Kang Sani mau menambahkan? Yang penting sih mereka dikasih seperti pekerjaan dan tugas. Jadi setiap kita ada kegiatan, postingan itu harus menarik. Itu desain si postingan harus menarik supaya minimal anak muda dalam 3 detik pertama tuh melihat, wah ini keren nih, kajian apa nih, baru dia baca. Nah minimal dia menengok dulu, baca sampai lengkap, terus mereka mau datang ke masjid. Intinya begitu. Jadi yang jago desain kita simpan di situ, kita kasih pekerjaan untuk mendesain, yang bisa fotografi juga, dan yang jago marketing. Dan ini juga Mas Bagas ahli di IT ya, lebih ke online marketing. Online marketing. Nah itu juga dia yang memblast info kemana-mana sehingga kita bisa mendatangkan sampai ratusan jamaah anak muda. Dan alhamdulillah follower lebih dari 4.000, hampir 4.100 follower. Dan itu aktif semua, insyaallah. Baik, kita ke pertanyaan dari pendengar lagi. Assalamualaikum teman-teman dari Masjid Raya Bintaro, salut atas kegiatannya. Kami ingin bertanya, apakah ada juga kegiatan untuk para akhwatnya di sana? Alhamdulillah. Ada. Siapa ketuanya untuk akhwat? Kalau untuk akhwat kita ada ketua bidang. Ketua bidang dakwah kita ada Mbak Desi. Nah, jadi di ketua masing-masing bidang itu ada ketua akhwat-akhwatnya. Dan kegiatannya macam-macam. Ada kegiatan mentoring gitu Kang ya. Ada kegiatan memang kegiatannya parenting ada nggak untuk? Parenting ada, sedang kita godok. Dan memang kegiatan perempuan yang memang jadi problem ya. Sebenarnya jadi problem buat kita, terutama memang penggerak-penggerak kita ini kebanyakan laki-laki. Dan sekarang mulai muncul nih penggerak-penggerak perempuan, dan saat ini sedang kita godok untuk kegiatan untuk perempuannya supaya benar-benar langsung terarah dan memang langsung bermanfaat buat anak-anak perempuannya yang akhwat. Assalamualaikum teman-teman remaja Masjid Raya Bintaro. Bagaimana Anda ini bisa mensortir dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah? Kita harus kerjasama ya untuk hal itu supaya kita bisa memilih narasumber yang tepat. Nah, kita punya konseptor, salah satunya Mas Novan yang berhalangan hadir hari ini. Nah, dari konseptor ini, oh kita mau temanya ini, kira-kira Ustadz yang cocok mana ini, dan kita diskusikan dengan pihak masjid dulu. Gimana nih Ustadz? Nah, oh nih gini, oh nggak apa-apa nih yang ini. Alhamdulillah sih setiap ustadz yang kita sodorkan, alhamdulillah diterima. Jadi tetap ada filternya, jadi kita nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Udah yang ini aja, kayaknya bagus, nggak kayaknya, tapi benar-benar kita tanya dulu, kita diskusi. Kalau cocok baru kita datangkan. Oke, assalamualaikum teman-teman dari Masjid Raya Bintaro. Kenapa teman-teman tidak membuat kegiatan-kegiatan atau karya seni yang bisa
diupload di YouTube katanya bisa lihat. Gitu ya. Benar, itu sedang kami godok ya. Mungkin Iya, iya. Sedang digodok juga. Insya Allah juga ada channel juga ya. Insya Kita Allah. sudah punya channel sebenarnya di YouTube. Di YouTube. Cuman sedang kita kembangkan untuk menjadi sebuah film. Ininya apa? Materinya apa? Materinya tentang dakwah keseharian, tapi bentuknya nggak dakwah nih, kegiatan anak muda, tapi isi kontennya memang berdakwah tapi dengan gaya-gaya yang lucu, dengan gaya yang kocak. Anak muda banget. Anak muda banget lah gitu, yang memang keseharian anak muda. Insya Allah sih kita filmmaker sedang kita godok dan insya Allah bulan selanjutnya ya Mas Bagas. Iya, insya Allah. Oke, assalamualaikum adik-adik dari penggiat masjid di Masjid Raya Bintaro. Apakah juga melibatkan orang tua kalian masing-masing untuk juga aktif di masjid? Bagas? Kalau dari orang tua sendiri karena punya kesibukan sih ya, jadi mungkin saat ini belum terjun langsung, tapi mensupport ya. mensupport. selalu Jadi ya sementara belum bisa terjun langsung lah, tapi support 100% insya Allah. Justru kita di masjid itu mempunyai orang tua kedua, Pak. Oh. Yaitu orang tua sepuh yang memang selalu Siapa mensupport yang kita. Banyak sekali orang tua sepuh yang memang sudah lama jadi jamaah di Masjid Raya dan beliau selalu mensupport kita. Makanya luar biasa lah orang tua kedua kita nih udah kita anggap sebagai seperti orang tua kandung sendiri ya. Jadi kita mau ada masalah apa curhat, ya kan? Mau ada keperluan apa, mau minta sesuatu ataupun ada kesulitan, kita curhat. Bener-bener luar biasa lah. Bahkan masalah jodoh juga curhat. Bukan masalah jodoh. Di sana ada Pak Biro Jodoh? Sebelah Oh, juga. ada di bidang jodoh. Udah menikahkan berapa Iwan dan Ahwat? Nah, kalau dari tim saya yang lain sih sudah puluhan, tapi kita fokus di Ahwat, di perempuan. Tapi untuk teman-teman sendiri memang gimana ya? Karena memang prosesnya cukup unik gitu. Teman-temannya berbeda. Jadi beberapa sih berproses, termasuk Mas Bagas juga sudah berproses, Mas Hasim sih sebetulnya tinggalin aja. Nanti nomornya jangan diajak ta'aruf. Tapi alhamdulillah kita bisa guarantee bahwa teman-teman kita itu high quality jomblo, kalaupun jomblo. Dan insya Allah beberapa siap menikah dan beberapa memang sedang proses ta'aruf dan beberapa saya bimbing gitu. Oke, ini juga tanya. Assalamualaikum. Iwan dari Masjid Raya Bintaro. Apakah di sana ada ketentuan mengenai besarnya volume speaker sehingga tidak mengganggu warga? Kalau untuk volume speaker kita ada ada speaker dalam dan speaker luar. Dan biasanya kita menggunakan speaker dalam kalau kita ada event. Karena jadi speaker nggak mengganggu. karena speaker luar hanya dipakai untuk azan gitu kan, hanya dipakai untuk iqomah. Yang memang sudah ada ketentuannya, sudah diatur dalam kompleks Masjid Raya Bintaro. Kita berhadapan dengan gereja, Mas. Oh gitu. Itu yang unik juga ya, Kang. Unik dan ini unik. kita sangat toleransi. Jadi ketika masjid ada kegiatan, gereja membuka pintu untuk kita parkir di sana. Begitupun ketika mereka ada hari besar, nah kita buka pintu juga untuk mereka parkir di kita. Jadi kalau bicara toleransi, alhamdulillah masjid kita Alhamdulillah luar toleransi. biasa. Oke, subhanallah. Salam kenal untuk para teman-teman di Masjid Raya Bintaro. Bagas. Wah. Langsung ke mention. Apa saya bilang? Ya Allah karim, Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman remaja Masjid Raya Bintaro. Kalau subuh berapa saf di sana? Masya Allah, kalau subuh itu hampir setengah dari ruangan masjid itu penuh. Hampir 5-6 saf itu kita penuh dan kebetulan masjidnya juga luas gitu ya. Ya Masya Allah, jadi dari berbagai macam lapisan masyarakat itu hadir, ada yang pekerja, mahasiswa, orang tua, semua ngumpul di subuhnya Masjid Raya Bintaro. Alhamdulillah ramai. Bintaro ini masuk wilayah Tangerang apa Jakarta? Tangerang kan Selatan. ada Jakarta juga. Kalau yang dari sektor 1 udah Jakarta ya Kang. Kalau kita sektor 9 itu masuk ke Tangerang Selatan. Oke. Assalamualaikum teman-teman dari Masjid Raya Bintaro. Apakah sudah mengadakan rihla atau jalan-jalan ke suatu daerah untuk dijadikan perenungan? Oh itu banyak ya. Kita Mana banyak. aja misalnya ada? Udah kita sedang kemarin terakhir ke Ciwidey, Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Itu pondok pesantren agribisnis. Oh, itu sangat luar Ciwidey ya? Ciwidey. Ciwidey itu apa ya?
penghasil ya, strawberry ya? penghasil stroberi Strawberry, terbaik ya, terbaik, dan sayur-sayuran fresh semua berawal dari situ yang Dikelola oleh masjid ya? dikelola oleh Dikelola, pesantren pesantren. oleh anak-anak santrinya, dan itu kita sangat amat belajar dan jadi bahan renungan juga. Kok bisa mereka nih yang hidup terbatas di desa gitu kan, sedangkan kita yang punya kemampuan, punya keahlian baik finansial maupun material gitu kan, kenapa nggak bisa gitu kan melakukan kegiatan agrobisnis gitu. Nah, salah satunya Kang Sani jadi ketua waktu itu kegiatan Kita 2 bis berangkat ya. 2 bis berangkat. 2 bis berangkat. Oke, subhanallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, Iwan dan Awad, kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman, para penggiat pemakmuran masjid di Masjid Raya Bintaro. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.